Halo teman-teman, ketemu lagi di channelnya Vidya. Nah teman-teman masih ingat nggak kemarin ada kejadian ibu-ibu di supermarket rebutan susu Bear Brand? Nah, itu namanya panic buying. Jadi semuanya dibeli, pengen dibeli, ditimbun ya, padahal nggak tahu kapan diminumnya. Terus buat apa juga? Yang penting ada aja stoknya buat di rumah, di kosan, atau dimanapun. Yang penting aman punya dulu gitu. Si susu Bear Brand ini di mana-mana tuh pada habis. Aku juga sempat ngecek dan itu bener banget teman-teman, habis. Terus juga di marketplace, di online gitu ya, harganya jadi mahal banget, bahkan sampai 49.000. Nggak masuk akal nggak sih? Nah ini tuh berawal dari info di grup-grup WhatsApp ya, atau di sosmed-sosmed kalau si susu Bear Brand ini bisa menyembuhkan si COVID-19. Selain bisa menyembuhkan, ini susu juga bisa ampuh untuk mencegah COVID gitu. Jadi ini sering banget kejadian di era pandemi kayak gini nih. Ada info apa dikit yang bisa ngobatin, ada info apa dikit yang bisa cegah, langsung dibeli. Terus ya udah deh, gara-gara sosmed, gara-gara status, gara-gara diupload di TikTok kalau bisa sembuh dengan minum si susu Bear Brand, jadilah semua pengen beli si susu Bear Brand. Ini jadi overclaim ya teman-teman. Padahal gimana sih? Belum ada buktinya doh sampai saat ini apakah si susu Bear Brand ini bisa menyembuhkan ataupun mencegah si COVID-19. Ayo kita bahas. Yes, di sini aku kemarin akhirnya dapet dong satu sebiji sekaleng susu Bear Brand ini. Nah, di sini tulisannya susu steril. Jadi susu steril itu adalah susu yang dipanaskan dengan suhu mencapai 100 derajat Celcius ya selama kurang lebih 30 menit. Nah, susu steril ini apa sih bedanya sama susu UHT, sama susu pasteurisasi? Nah, kalau susu pasteurisasi itu suhunya di bawah susu steril waktu manasnya. Kalau susu UHT itu high temperatur, jadi di atas 135 derajat gitu. Jadi si susu Bear Brand sama susu-susu yang lain yang dijual di pasaran itu udah sama-sama steril teman-teman, sama-sama dipanasin supaya menghilangkan si bakteri yang ada di dalam susu. Terus isinya, walaupun namanya susu beruang atau Bear Brand, isinya tetap susu sapi ya. Jadi ini namanya susu Bear Brand, yang putih ini kandungannya itu adalah susu sapi murni. Jadi ya sama lah kayak teman-teman kalau beli susu murni yang lain, itu seperti susu Bear Brand ini. Namanya susu sapi ya, itu biasanya ada proteinnya, asam aminonya, ada lemaknya, terus ada karbohidrat, ada kolesterolnya ya di sini, terus juga mungkin akan ada vitamin-vitaminnya juga gitu. Tapi yang susu UHT itu biasanya ditambahin atau difortifikasi dengan kandungan vitamin yang lain. Si susu Bear Brand ini kandungan atau nilai gizinya itu hampir sama kok sama susu UHT yang lain. Mau tahu gimana? Nah, ini di sini aku punya susu Bear Brand dan beberapa susu UHT yang lain. Ini ada susu UHT punya Frisian Flex, susu UHT punya Ultra Milk, terus susu UHT punya Milk Life dari Maxinutri, sama susu UHT punya Indomilk. Kita bandingkan ya. Nah, jadi kalau yang susu Bear Brand ini itu dia dalam satu kemasan itu kandungannya 189 ml. Nah, terus kita lihat tuh nilai gizi di belakangnya. Nah, ini patokannya adalah untuk orang dengan kebutuhan kalorinya, dengan kebutuhan energinya 2150 kilokalori. Nah, si susu ini dalam satu kaleng itu mengandung lemak, terus ada kolesterol, lemak jenuh, protein, karbohidrat, terus gulanya ada sukrosa, ada laktosa, sama ada garam. Kalau kita bicara tentang hubungannya sama penyakit, itu kan berarti kita butuh protein ya untuk memperbaiki sel-sel di dalam tubuh. Kita lihat nilai proteinnya. Proteinnya di sini 10%. Oke. Terus di sini kita juga butuh karbohidrat ya. Karbohidrat itu 3%. Lemaknya itu 10%. Kolesterolnya 8%. Lemak jenuhnya 24%. Itu sama natrium atau garam. Garamnya di sini 6%. Yuk kita coba lihat di kandungan gizi susu lainnya. Kita mulai dari Ultra. Di Ultra, satu kemasan itu isinya 200 ml. Sama, angka gizinya berdasarkan ya orang yang berkebutuhan
2150 kilokalori. Ini di sini mengandung lemak total 10%. Oke, kolesterolnya juga ada. Kolesterol 6%, proteinnya 10% sama. Tuh. Karbohidrat totalnya 3%. Di sini berapa tadi? 3% sama ya. Terus ada kalium 8%. Terus di sini ada tambahannya lagi. Tambahannya vitamin A, vitamin C, vitamin D3, vitamin K, vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B12. Di sini kita sorot juga yang vitamin C. Dia tuh 8% di sini. Terus ada mengandung biotin, kaolin, kalsium, seng, magnesium, fosfor, dan selenium. Oke, mineral-mineralnya semua ada ya. Terus kita lihat juga nih sama Indomilk. Ya, Indomilk ini 190 ml. Cakupan energinya ini presentasinya berdasarkan kebutuhan dengan 2150 kilokalori juga. Nah, ini dalam satu kemasan ini mengandung satu energi totalnya 130, lebih besar bahkan daripada yang si ini, susu dan brand. Terus lemak totalnya 6%, lemak jenuhnya 10%, proteinnya 7%, kolesterolnya 1%. Oh ya, by the way, yang susu Bear Brand kolesterolnya tinggi banget, 25 mg atau 8%. Kalau sini kolesterolnya dia ngeklaim cuma 1%, karbohidrat totalnya 6%, gula serat pangannya 6%. Oke. Natriumnya 6% juga. Sama. Nah, terus di sini juga ada nih tambahan kandungannya. Ada vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, vitamin C, vitamin D, E, K. Kayak Ultramilk tadi, ada vitamin D-nya. Kalau ini vitamin D-nya 40% tuh. Terus vitamin C-nya 4%, ya. Di sini ada asam folat, kalsiumnya tadi berapa? 15%. Ada zinc, ada fosfor, ada magnesium, ada biotin, ada kolin. Banyak banget. Terus kita lihat lagi ya yang di Frisian Flag. Nih, Frisian Flag itu dia mantap banget ini. Ini banyak ya isinya. Ini ada 225 ml. Terus kita lihat angka cakupan gizinya juga berdasarkan kebutuhan energinya yang 2150 kilokalori. Dari energi total dia 130 kilokalori. Sama kayak si Indomilk. Nah, energi dari lemaknya 70 kilokalori, terus lemak totalnya 11% ya, kolesterolnya 5%, lebih rendah dibandingkan Bear Brand yang kolesterolnya tadi sampai 8%. Terus lemak jenuhnya 19%, proteinnya 11%, karbohidrat total 3%. Ya, sama karbohidratnya coy. Garamnya 7% di sini. Di sini ada tambahan juga nih, vitamin A, vitamin D3, D3-nya 30%, vitamin E, vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B12, kalsium, ya, ada semua, kalsiumnya 20%. Nih, fosfornya ada, magnesium ada, iodium ada, zincnya ada, seleniumnya ada semua. Terus, ya ampun, banyak banget ternyata. Tadi Ultramilk udah belum sih? Terus yang ini, yang punya Maxi Nutri, itu segini kemasannya 200 ml. Sama ini 200 ml ya. Lebih banyak dibandingkan susu Bear Brand. Ya, dia ini dari angka cakupan gizinya untuk kebutuhan energi 2150, itu dia dalam satu sajian gini mengandung 110 kilokalori. Lebih rendah dibandingkan ketiga susu UHT yang lain dan juga dibandingkan dengan Bear Brand. Terus kita lihat di sini lemak totalnya di sini 7%. Dibandingkan susu Bear Brand dia lebih rendah. Terus di sini kolesterolnya di sini cuma 5%. Oke. Lemak jenuh 18%, karbohidrat 3%. Terus di sini natriumnya 7%. Podo wae sama men. Di sini juga mengandung vitamin A, vitamin E, vitamin B12, magnesium, kalium, kalsium, fosfor, omega 3. Ada omega 3. Nih, ada omega 3, ada omega 6. Tawaran yang lain dari si susu Milk Life karena dia ada kandungan omega 3 dan omega 6-nya. Kalau di susu yang lain rata-rata tambahannya adalah vitamin dan mineral. Gitu. Jadi kesimpulannya, keempat susu ini kandungannya hampir sama kayak si susu Bear Brand. Cuma mereka udah difortifikasi, ditambahin dengan vitamin, mineral, sama juga omega. Tadi ada omega 3 sama omega 6.
Sampai saat ini belum ada penelitian yang membuktikan kalau minum susu jenis apapun itu bisa mengobati COVID-19. Jadi COVID-19 itu belum ada obatnya, dia hanya meringankan gejalanya, meringankan infeksinya, seperti itu. Nah, sisanya adalah daya tahan tubuh kita sendiri yang berperan melawan si COVID. Jadi minum susu itu bagus nggak sih sebenarnya? Tetap bagus. Susu itu tetap bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Terus kandungan proteinnya tuh juga bisa membantu untuk memperbaiki sel-sel yang rusak di tubuh kita. Tapi cuma susu doang itu nggak cukup. Harus ditambahkan dengan makanan-makanan lain yang juga punya nilai gizi yang lebih tinggi daripada susu. Contohnya apa? Kalau kita mau dapat protein ya kita makan lauk pauk, misalnya ada daging, tempe, telur, ikan. Nah itu kita konsumsi. Terus kita mau dapat mineral sama vitamin ya kita makan buah dan sayur. Kalau kita mau dapat vitamin C misalnya ya pilihlah buah-buahan yang warnanya itu orange, yang warnanya kuning, ya kayak jeruk, terus kayak mangga, kayak jambu ya. Jambu juga bukan oranye dan kuning ya, pink ya. Ya itulah pokoknya. Jadi sebenarnya kandungan gizinya itu susu hanya sebagai pelengkap, bukan yang utama. Nah, terus ada yang gak kalah menarik nih dari si susu Bear Brand. Ada nih yang bilang kalau minum susu Bear Brand dicampur pakai vitamin UC1000 itu bakal bisa mencegah COVID juga. Apakah benar? Nah, teman-teman perlu tahu nih kalau kita itu butuh yang namanya vitamin C untuk meningkatkan imunitas dan daya tahan tubuh. Tapi seberapa banyak sih sebenarnya vitamin C yang kita butuhkan dalam sehari? Ternyata kita tuh nggak butuh banyak-banyak kok. Kita hanya butuh 75 sampai 90 mg vitamin C aja di dalam tubuh kita dalam sehari. Sisanya kalau kita konsumsi lebih dari itu juga bakal dibuang oleh tubuh lewat urin. Boleh nggak sih sebenarnya si vitamin ini, vitamin C itu diminum barengan sama susu? Apakah dia jadi lebih optimal atau lebih kuat gitu ngeboosternya? Ternyata vitamin C itu nggak boleh loh diminum barengan sama susu. Kenapa? Karena kalau diminum barengan nanti kandungan yang ada di dalam vitamin C dia akan bergumpal bersama dengan kandungan asam amino yang dari susu. Jadi si vitamin yang nggak bisa terserap, susunya juga nggak bisa terserap dengan optimal. Dua-duanya malah jadi nggak optimal kalau kita konsumsi secara bersamaan. Terus minum vitamin itu baiknya gimana? Nih ya, vitamin itu kita bisa minum satu diisep kayak CIP ya. Nah, terus 2 diminum barengan pakai air putih ya, itu boleh. Atau pilihannya kita bisa minum vitamin C dengan jus buah yang juga mengandung vitamin C. Tapi akan lebih bagus kalau kita minumnya dengan air putih gitu. Nah, di era pandemi ngelakuin minum susu, minum vitamin itu nggak cukup ya guys. Kita tetap harus jaga prokes kita, mulai dari pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Itu harus kita lakuin benar-benar supaya kita bisa mencegah penularan si COVID ini. Pesan terakhir buat kamu, buat kita semua yang mau minum susu steril dan juga minum susu UHT, please kalau susunya udah dibuka, jangan lupa untuk cepat dihabisin. Karena kalau udah dibuka, bakalan ada potensi si bakteri, kuman, virus, penyakit itu masuk ke dalam susu, jadi susunya udah nggak steril lagi. Itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Stay healthy. Dadah!